Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan lalu ya kita telah sampai tentang pembahasan tentang khuf ya atau masul bab al-masah alal khufain, yaitu tentang mengusap ya di atas khuf, yaitu dua khuf ya. Dan khuf ini adalah itu adalah sesuatu yang menutupi pada kaki ya hingga di atas ya mata kaki. Yang jelas apa? Kedua mata kaki apa? Tertutupi semuanya. Ya, dan ya keseringannya itu terbuat dari apa? Dari kulit. Ya, dan sekarang sudah banyak dibuat dari karet ya, dari karet dan yang semisalnya. Ya. Ada yang baca hadis kemarin? Qala al-muallif al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a thumma awhaytu liyanzi' khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini thumma masaha alaihima muttafaqun alaih. Ya, fa masaha alaihima. Ini hadis yang kemarin kita baca. Dan Mughirah bin Syu'bah dahulu bersama Nabi SAW ya, kemudian Nabi SAW berwudu ya, kemudian aku hendak melepas ya kedua khuf beliau alaihi salatu wassalam. Faqala da'uhma, ya biarkan keduanya, sungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci, yaitu memiliki toharah ya, itu bertoharah, yaitu berwudu secara sempurna. Kemudian kita kemarin belum pada hadis kedua, masalah yang kedua ya. Kalau muallif rahimahullah taala, yaitu syarih Syekh Taufik hafizallahu taala, yaitu al-mas'alatu tsaniyah al-masu 'alal khuf ya, al-mukhraq. Maksudnya di sini al-mukhraq yang ada lubangnya ya. Jadi ada khurq. Khurq itu ada lubang ya. Bagaimana dengan khuf yang ya ada lubangnya? Apakah boleh kita melakukan mengusap? Apakah boleh kita mengusapnya? Ya, apa boleh kita mengusapnya? Aktsaru ahli ilm ala mas'uriyatil masa alal khuf alladhi fihi syakkun aw khurqun. Ya, kebanyakan ahlul ilm ya akan disyariatkannya mengusap pada khuf yang ada robekan ya. Ada syak, itu adalah robekan, aw khurqun, atau ada lubangnya ya. Idza kana yasiran, apabila lubangnya atau sobeknya itu sedikit ya, dikarenakan dalil-dalil ya telah datang dengan penyebutan al-masa alal khuf mutlaqan ya, bahwasanya di sana ada dalil yang merintahkan untuk menyebutkan tentang mengusap khuf itu secara mutlak ya. Kan enggak disebutkan usaplah khuf yang yang bagus misalnya, kan tidak ada kan, cuma mutlak ya, seperti itu. Tidak ditakyid dengan ada lubangnya, ada sobekannya, tidak seperti itu. Akan tapi walam tuqayyid ya al khuf ya, tidak ya, atau walam tuqayyad, tidak ditakyid al khuf yang alladhi yasih ya, yasih al masu alaihi bisalamatihi minal khuruq awis sukuk ya, yang selamat dari ya tidak rusak misalnya ya, selamat dari robekan ataupun dari lubang ataupun dari robek ya, dari robekan, yaitu selamat dari dari lubang atau dari robekan. Maka falafdhu khuf, maka lafadz khuf di sini ya, tercakup di dalamnya maka nafihi khurqun, baik itu yang ada lubangnya ya, wa mala khurqun fihi, dan juga tidak ada lubangnya ya. Walazala ismu khuf baqiyan lahu, maka nama khuf masih yang ada lubangannya pun ya, ada lubangannya pun itu masih masih masuk dalamnya ya, seperti itu. Bisa dipahami kan di sini kan ya. Jadi ada lubangnya ataupun tidak ada lubangnya itu masih masih termasuk di dalamnya ya, masih masuk di dalamnya.
Kemudian wa aidan, dan juga apabila kita melihat ya, wa katsirun minal ahyan la yahlu al-khuf minasyak awil kharq, ya, bahwasanya khuf itu apa? Tidak, la ilaha illallah. Padahal ini naudzubillah minal, yang bacanya al-kharq ya, bukan khuruk, al-kharq. Kita ingin memastikan di kamus ya, al-kharq. Nah, berarti apa? Di sini apa? Maka nafi kharqun wa mala kharqun fihi. Wala zala ismun khuf baqiyan lahu. Masih apa? Ada padanya. Wa aidan, dan juga kebanyakan ya pada waktu-waktu apa? La yahlu al-khuf minasyak awil kharq. Yaitu bahasanya ada sobekan dan juga ada apa? Lubangnya. Wa khifafu sahaba, terlebih apabila kita melihat atau misalnya membaca ya sirahnya para sahabat ya, itu mereka dahulu hidup dalam apa? Kekurangan ya. Khifafu sahaba al-ghalib alaiha la tahlu min dzalik ya. Bahasanya khuf-khuf mereka para sahabat itu apa? Pada umumnya ya tidaklah apa? Tidaklah lepas dari yang demikian itu. Kenapa? Li fakrihim wa li su'ubatil masyi wasair fi dzalika zaman. Dikarenakan kefakiran mereka, kekurangan mereka ketika itu ya, dan susahnya ya berjalan pada yang demikian pada saat itu ya, dan susahnya apa? Berjalan pada saat itu sehingga apa? Mudah merobek khuf. Ya, karena kalau jalannya enggak, sekarang udah aspal dan yang semisalnya seperti itu ya, jalannya sudah bagus, tapi dahulu apa? Masih berbatu ya, dan yang semisalnya atau di padang pasir, sehingga apa? Ketika jalan ya, itu akan apa? Mengkoyak ya, akan merusak ya khuf. Wa huwal asah ya lima sabaqa dzikruhu, yaitu apa? Masuk padanya khuf yang ada lubangnya dan khuf yang tidak ada lubangnya ya. Wasahih inda Syafi'iyah wal Hanabilah ya, kalau menurut pendapatnya Syafi'iyah dan Hanabilah, annahu la yajuz al-mashu alaih, tidak boleh mengusap pada khuf yang ada lubangnya. Fala budda ayyakuna satiran li jami'il qadam ya, maka apa? Wajib ya menutupi semua bagian dari kaki ya, hingga apa? Tidak terkumpul ya mencuci dan mengusap pada satu waktu. Bisa dipahami ini maksudnya ya, karena misalnya apa? Khuf itu biasanya kalau yang sering pakai khuf, jadi nanti ada lubang di sini. Karena yang dipakai jalan kan di bawah kan? Ya, ada lubang di sini. Ya, berarti nanti akan apa? Di sini kan mengusap. Terus kemudian di sini kok ada lubang, berarti kan harus mencuci. Kayak gitu kan? Ada sebab mencucinya. Nah, ini menurut pendapat apa? Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Menurut apa? Ya, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, enggak boleh kecuali harus menutup semua ya sampai sini. Ya, bisa dipahami. Tapi beliau katakan yang asah ya, pendapatnya kebanyakan ulama bahwasanya masuk di dalamnya khuf yang ada lubangnya atau tidak ada lubangnya. Bisa dipahami di sini. Ya. Kalau pendapat lain itu mengatakan enggak boleh ada lubangnya. Apalagi kita sendiri melihat apa? Dulu ya, begitu. Ya, di sana ada yang lubangnya besar di sini. Kaos kaki ya. Sehingga mereka apa? Kedinginan juga ya. Maksudnya apa? Mirip-mirip mungkin keadaan orang dahulu. Ya, karena apa? Ya, sebagian mereka memang tidak mampu mungkin. Ya, kelihatan orangnya apa? Tidak punya. Ya, sehingga apa? Yang dipakai juga yang dia miliki. Ya, apalagi kita kalau mau melihat apa? Zaman dahulu. Ya, zaman dahulu apa? Lebih ya memungkinkan. Yang zaman sekarang saja masih ada saja ya orang yang memakai ya, karena terlihat tampak gitu bahasanya ya memang itu yang dipunya. Ya, seperti itu. Maka ya di sini apa? Masuk di dalamnya khuf yang apa? Yang ada lubangnya dan apa? Ya, tidak ada lubangnya itu boleh boleh diusap. Ya, boleh diusap padanya. Kemudian masalah yang ketiga. Ya. Istiratu labsil khuf ala taharah. Itu disyaratkan dalam memakai khuf itu apa?
ya sudah memiliki toharoh. Jadi seorang itu sudah berwuduk sempurna. Ya, dia berwuduk sempurna, kemudian dia pakai apa? Pakai khufnya. Ya, baru nanti mengusapnya pada waktu setelahnya. Bisa dipahami. Jadi ketika mau pakai khuf, tidak begitu saja kita kedinginan kemudian kita pakai, tidak. Kita harus punya wuduk sempurna dulu, baru kita mengenakan khuf. Ya. Kemudian jumhur alil ilm ala annahu yustarat fil masa alal khufain ayul basa ala toharatin. Jadi kebanyakan para ulama mereka mensyaratkan dalam mengusap itu khuf, bahwasanya khuf itu harus dipakai dalam keadaan apa? Dalam keadaan seorang itu sudah memiliki wudu, telah berwudu sebelumnya. Wa anna toharoh al wudu. Maksudnya toharoh di sini adalah sudah berwudu sempurna terlebih dahulu. Wa daliluhum, dan dalil mereka adalah hadisul Mughirah. Beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallam fatawaddu. Bahwasanya beliau bersama Nabi sallam, kemudian fatawaddu, hendak berwudu Nabi alaihi salatu wasallam, fa ahwaitu li anzi'a khufai. Kemudian aku hendak melepaskan khuf beliau. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Itu dalam keadaan memiliki wudu, dalam keadaan bersuci. Fama saha alaihima, maka beliau mengusap keduanya. Ai adkhaltu alqadamaini tahiratain. Aku memasukkan kedua kaki ini tahiratain. Fadomiruhuma yarji alal alqadamain. Itu kembali kepada kedua kaki. Li'annahum mallatani adkhalata fil khuf. Karena keduanya itu adalah anggota yang li'annahuma allatani, maksudnya udkhilata, yaitu yang keduanya itu dimasukkan fil khuf. Fanasul hadis ala tohara, maka nas hadis ini, nasnya dalil itu dalam keadaan telah memiliki wudu. Wa tohara huna hiya al wudu, dan tohara di sini adalah wudu. Li'annal murad at-tohara asyariyah, karena dinamakan tohara di sini adalah tohara syariah. Wa tohara syariah itu adalah tohara yang sempurna, yaitu fil wudu, dalam wudu. Kemudian wa qad jaa sharihan fi hadis Anas, telah datang secara sharih pada hadis Anas, idza tawaddaa ahadukum wa laisa khuffaihi wala bisa khuffaihi falyamsa alaihima. Ini jelas sharih. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, kemudian dia mengenakan kedua khuf, falyamsah alaihima, maka hendaknya dia usap keduanya. Saya tahrijuhu qariban. Akan datang tahrid hadis ini secara dalam waktu dekat. Fal wudu syartun li sihhatil masah alal khuffain wa huwa sahih. Maka wudu itu merupakan syarat sahnya untuk mengusap khuffain. Dan ini adalah yang sahih. Bisa dipelajari, bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Sudah berapa menit? Masih 13. Kemudian kita baca, siapa yang baca hadis? Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah, walil arba'ati anhu illa anna sa'iya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Jazakallahu khair. Hadis yang setelahnya, qala muallif Ibnu Hajar rahimahullah taala, walil arba'ah anhu illa Nasa'i. Di sana walil arba'ah siapa? Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian siapa? Ibnu Majah, kecuali Imam Nasa'i.
bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalah. Ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu apa? Mengusap atas bagian atas khuf dan juga paling bawahnya. Jadi atasnya sini, kemudian paling bawahnya di sini. Ya, wa fi isnadihi dha'fun. Dan dalam isnadnya terdapat kelemahan. Kemudian wa an aliyin, ya, radhiyallahu ta'ala anhu qala law kana ad-dinu birra'. Ya, seandainya agama itu dengan apa? Akal-akalan, dengan akal, lakana asfalul khuf aula bil masi min a'la. Ya, seandainya apa? Agama itu ya berdasarkan akal, maka tentu apa? Bawahnya khuf itu yang lebih layak dia apa? Diusap daripada paling atasnya. Bisa dipahami? Ini kalau agama dengan akal. Kenapa yang kotor yang bawah? Ya. Itu daripada apa? Dari bagian atasnya. Waqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala dhahiri khuffai. Ya, dan aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap pada apa? Ya, bagian atasnya. Ya, bagian atas ya khuffaihi, dua khufnya. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Kemudian qala syarih tahrijul haditsain, al hadis awal hadisul Mughirah bin Syu'bah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa lam yukhrijhu an-Nasa'i, dan tidak ya dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Wa fi isnadihi dha'fun, ya di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Fi inqita, ya terdapat keterputusan dalam sanadnya. Wa aidan ar-rajih fi al-irsan, dan yang rajih bahwasanya terdapat dalamnya irsal. Kalau irsal itu apa? Dari tabi'in langsung kepada apa? Rasulullah SAW, yaitu tidak melewati sahabat. Wa qad dha'afahu al-khufat, ya para khufat yaitu hafid ya telah melemahkan hadis ini seperti Imam Ahmad, Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Zur'ah, Abu Hatim, wa Tirmidzi. Ini telah melemahkan apa? Ya, hadis ini. Ya, para khufat telah melemahkan hadis ini. Ini hadis yang pertama. Yaitu apa? Yang hadis pertama bahwasanya apa? Mengusap itu di atas dan di bawah. Bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Yaitu atas dan bawah itu adalah hadis yang lemah. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu rawahu Abu Daud wa isnadu sahih. Ya, jadi hadis Ali ya di situ diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya ya sahih. Kemudian fikih dari hadis ini. Ya, kita baca mungkin satu hadis, satu pembahasan. Al-masalatul ula al-jihah. Ya, alatitum sahu minal khuf. Jadi arah mana yang diusap dari khuf itu? Ya, as-sahih annaha tumsahu al-jihah al-ulya. Ya, jadi arah yang yang diusap itu adalah arah yang atas dari khuf. Ya, yaitu adalah zahirnya khuf, yakni yang atas di sini. Ya. Wa hiya zahirul khuf. Wala yusra'u al-masu ala asfalihi. Dan tidak disyariatkan ya, tidak disyariatkan yaitu mengusap pada bagian bawahnya. Yang demikian itu karena apa? Telah datang dari Ali radhiyallahu taala anhu ya, beliau berkata laukana din birra. Seandainya agama itu apa? Sesuai dengan apa? Akal, yakni akal-akalan. Lakana asfalu al-khuf aula bil masi min a'lahu. Itu tentu apa? Bawahnya khuf itu lebih apa? Lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya, yaitu laukana din bil akal la dhanna sakhs. Ya, maksudnya apa? Seandainya agama itu apa? Dengan akal, maka tentu seorang itu akan menyangka ibtidaan, pada awal kalinya akan menyangka bahwasanya yang diusap itu adalah bagian bawahnya dari khuf. Akan tapi masalah itu kembali kepada apa? Syariat. Ya, kepada syariat. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan waqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala dhahiri khuffai. Karena Rasulullah SAW itu apa? Mengusap ya, yaitu bagian atas dari khuf. Ya, yakni a'lahu, yaitu bagian atas dari khuf. Ya. Bisa dipahami kan di sini kan? Wala alla as-sabab min kaunil masa 'alal a'la dunal asfal. Ya, dan mungkin bisa jadi ya sebab kenapa mengusap itu bagian atas bukan bawah dikarenakan untuk ya li ajli takhfif wa taysir 'alan nas, untuk memberikan kemudahan ya kepada manusia. Wa hadzal qaul, ini menurut suatu pendapat yang berpendapat padanya adalah Al-Hanafiyah
wal Hanabilah wa Dhahiriyah ya wa ghairuhum, dan selain mereka. Kemudian wa hadisu Ali hada asah. Ya, hadis Ali ini lebih sahih ya daripada hadis Mughirah. Tadi kita sudah katakan bahwasanya hadisnya apa? Lemah. Ya, di dalamnya bahwasanya Nabi sallam mengusap bagian atas dari khuf. Ya, pada hadis Mughirah bahwasanya Nabi SAW itu mengusap bagian atas dan juga bagian paling bawah. Ya, yaitu faman masaha asfal khufai, maka barang siapa yang dia mengusap bagian bawahnya, kemudian juga apa? Bagian atasnya, faqad tanatta. Maksudnya tanatta apa? Telah melampaui batas. Ya, telah berlebih-lebihan. Kenapa? Lidha fi haditsil Mughirah. Karena lemahnya hadis Mughirah. Ya, karena lemahnya hadis Mughirah. Kemudian seandainya hadis Mughirah ini sahih, seandainya ya, tapi kenyataannya apa? Hadisnya lemah. Ya, karena apa? Karena di sana ada yang berpendapat ya yang diusap itu atas dan bawah. Ya, karena menggunakan hadis lemah. Ya, mereka gunakan hadis lemah dalam apa? Ya, dalam memilih pendapatnya. Walau sahih hadis Mughirah bahwasanya Nabi SAW itu mengusap atas dan bawahnya, maka ya fayujma bainal haditsain, ya maka digabungkan di antara dua hadis ini, seorang itu wajib memasah ya, mengusap bagian atasnya. Kemudian disunahkan apa? Disunahkan apa? Mengusap bagian bawahnya. Ini kalau seandainya apa? Hadis ini sahih, maka dikumpulkan ya penjamaan dari dua hadis ini, bahasanya apa? Di atasnya itu apa? Wajib dihapus. Kalau bawahnya apa? Sunnah. Ya. Wala yajib al-masa alaih. Tidak wajib bawahnya. Kenapa? Li'anna aliyan innama dzakaral masa ala a'la ya ala a'lahu faqat. Karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu hanya saja beliau menyebutkan mengusap itu hanya pada bagian atasnya saja. Wa hadzal jam'u huwa madhabul Imam Syafi'i. Ya. Jadi apa? Mengusap bagian atas itu wajib, kemudian bagian bawah itu apa? Sunnah. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Ya. Sedangkan apa? Wa dhahiru hadis Ali, dhahirnya hadis Ali bahasanya apa? La yumsa ala akibil khuf. Ini masalah lain. Ya, bisa dipahami dulu dari sini. Ya, jadi kalau apa pendapat yang menggabungkan kedua hadis, yaitu hadisnya Ali dengan hadisnya Mughirah, mengatakan bahasanya yang atas itu wajib, yang bawah itu adalah sunnah. Itu menurut pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Kemudian wa dhahiru hadisi Ali annahu la yumsahu ala akibil khuf au muakhiratil khuf. Jadi yang dhahir dari hadisnya Ali ini ya bahasanya bahwa tidaklah diusap akib. Mana akib? Sini. Ya. Au muakhiratil khuf, atau bagian belakang dari khuf. Jadi mengusapnya itu seberapa? Sini saja. Ya, bukan sini enggak perlu. Jadi kalau mau mengusap khuf cuma segini. Ya, yang bagian sini tidak. Bagian akib ini. Ya, bisa dipahami kan? Ya. Jadi itu yang apa? Yang disebutkan dalam hadis Ali. Insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.